Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di episode kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita horor bersambung karya Faifa_IT yang berjudul Misteri Toilet Sekolah Part 5. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu channel ini ya dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk siapkan kopi, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata, dengarkan dan simak baik-baik kisahnya. Aldi menarik tuas mobilnya dan menginjak pedal gasnya. Membelah kegelapan malam, ia terus mengamati botol kecil yang Bayu berikan. Aroma bunga khas tercium di hidungnya. Aldi masih tidak habis pikir, dari mana Bayu bisa tahu bahwa ia akan datang menemui Mbah Tamin, dan dari mana juga Bayu bisa tahu akan namanya. Mbah Tamin kan dukun, mungkin aja mereka tahu dari ramalan Mbah Tamin. Gumam Aldi menduga-duga. Dengan pikiran yang berkecamuk, Aldi terus fokus dengan jalanan yang ada di depannya. Jalan yang dipenuhi batu dan kerikil-kerikil yang menyatu dengan tanah membuat mobil sering terguncang. Suasana malam yang dingin dan jalanan yang sepi memberikan kesan horor dalam perjalanannya. Terlebih saat mobilnya sudah melewati persawahan dan mulai masuk ke dalam area hutan. Jalan yang cukup sempit jika dilewati sebuah mobil membuat Aldi harus berhati-hati agar mobilnya tidak tersangkar ranting atau dahan pohon yang jatuh. Dengan mata yang fokus melihat arah depan, tangannya bergerak menyalakan musik melalui radio mobilnya. Suasana yang mulanya terasa horor dan mencekam kini mulai sedikit teratasi. Mobilnya sudah semakin jauh masuk ke dalam hutan dan tidak lama lagi ia akan menemukan jalan raya dengan cahaya yang terang benderang. Aldi yang mulanya sudah senang karena akan segera keluar dari hutan itu mendadak cemas dan takut karena tiba-tiba mobilnya mogok. Dengan bermodalkan lampu senter dari handphonenya, Aldi keluar untuk memeriksa bagian kap mobilnya. Setelah memeriksa dan membetulkan mobilnya, Aldi berjalan untuk kembali masuk ke dalam mobilnya. Saat membuka pintu tubuh Aldi seketika membeku saat menyadari ada sosok berbaju putih lusuh dengan kuku dan rambut panjangnya duduk di atas atap mobilnya. Perlahan Aldi mendongakkan kepalanya, menatap wajah sosok itu dengan tangan yang bergetar. Sosok itu tersenyum seolah puas melihat wajah Aldi yang ketakutan. Senyumannya berubah menjadi tawa yang memekakan telinga. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke arah Aldi, membuat pemuda itu menahan nafasnya serta mengeluarkan keringat dingin. Sekujur tubuhnya terasa sulit untuk digerakkan, matanya membola menatap wajah mengerikan dan menjijikan itu. Wajahnya bertambah mengerikan saat mulut lebarnya itu tersenyum menampakkan deretan gigi tajamnya yang seolah siap mengunyah Aldi bulat-bulat. Sebuah api yang entah dari mana menyambar sosok itu hingga terpental jauh, membuat Aldi terkejut sekaligus merasa lega. Dalam waktu yang sama, ia mengikuti arah terpentalnya sosok itu. Dilihatnya, perlahan sosok itu lenyap dalam kuburan api yang tidak terlalu besar. Karenanya Aldi bergegas untuk ke dalam mobilnya dan menginjak pedal gasnya semalam mungkin. Aldi benar-benar bisa bernafas lega saat ia sudah keluar dari area hutan dan mulai melaju di jalan raya yang begitu terang karena disoroti beberapa lampu jalan. Saat menarik tuas mobil untuk menambah kecepatan, tak sengaja tangannya menyentuh sesuatu. Diambilnya benda itu, seketika Aldi berdecak memaki dirinya sendiri. "Aldi bego, ngapain dari tadi nggak pakai ini?" umpatnya seraya menatap botol kecil pemberian Bayu. "Tapi udahlah, lagian gue juga udah selamat."
ucapnya seraya meletakkan botol kecil pemberian Bayu di atas dashboard mobilnya. Di tempat lain, di sebuah warung kopi yang terletak di pinggir jalan, terdapat kumpulan pemuda yang sedang berbincang santai ditemani asap rokok yang keluar dari mulut mereka semua serta secangkir kopi untuk masing-masing orang. "Gak, lo tahu gak apa alasan kakak lo gak menyetujui hubungan lo sama almarhumah Kia?" Ucap Arga yang sudah tidak bisa menahan rasa keinginan tahunya. Rangga yang mendengar itu menghisap batang rokoknya kuat-kuat dan menghembuskannya perlahan. "Sebenarnya gue sama kayak lo, gue gak tahu alasannya. Setiap gue nanya sama Kak Aldi, dia pasti ngelak dan gak mau jawab," jawab Rangga dengan wajah yang seolah membayangkan sesuatu. "Terus yang bikin gue heran nih, kakak lo kan gak setuju kalau lo sama Kia, tapi dia setuju kalau lo pacaran sama Clara. Sedangkan nih ya, Clara sama Kia itu jauh lebih cantik Kia," sahut Dio. "Kali ini gue setuju sama lo. Atau jangan-jangan nih ya, kakak lo itu suka sama Kia, jadi dia gak mau kalau lo pacaran sama Kia, karena dia mau jadiin Kia pacarnya," tambah Aditya. "Kayaknya gak mungkin deh kalau Kak Aldi itu suka sama Kia. Secara dia itu jijik banget sama Kia, seolah-olah Kia itu kotoran di matanya," ucap Rangga seraya menatap satu persatu kawanannya. "Masa sih enggak?" ucap Levi tak percaya. "Iya, udahlah, gue gak mau mikirin hal yang dulu-dulu. Dio, gue mau pinjam motor lu bentar," ucap Rangga sambil berdiri dari duduknya. "Mau ngapain lo?" tanya Dio curiga. "Mau pinjam doang, jangan pelit-pelit napa. Gak bakalan gue bawa buat nyuri jalan di Alfamart," ucap Rangga dengan tangan yang ia sodorkan di depan Dio bersiap menerima kunci motor Dio. "Sini kunci motor lu," ucap Dio seraya menyodorkan kunci motornya. "Nih ambil." Rangga memberikan kunci motornya dan mengambil kunci motor Dio. Rangga menunggangi kuda besi Dio yang berwarna hitam lega itu. Setelah memasang helm full face yang memiliki warna senada, Rangga menarik gas motor Dio dan membawanya membelah jalanan malam yang sepi. Hal ini ia lakukan untuk membuang semua hal yang berkecamuk di pikirannya, membuang semua rasa sakit di masa lalu, mencoba menghilangkan semua hal tentang gadis yang pernah menjadi kekasihnya sebelum meninggalkannya ke alam lain. Meski sudah ada gadis lain yang berada di sisinya, namun tetap tak dapat menggeser posisi gadis yang telah tiada itu. Saat melewati area hutan, ada sebuah mobil yang menyeberang secara tiba-tiba hingga membuat Rangga menurunkan kecepatannya. Rangga merasa tidak asik dengan mobil silver yang membuatnya menurunkan kecepatan. Di balik helm full face-nya, Rangga memikirkan berusaha mengamati mobil itu. "Kak Aldi," gumam Rangga dari balik helmnya. Untuk memastikan apakah yang dilihatnya benar, Rangga menyalip mobil itu dan saat mendekati kaca mobil samping kemudi, Aldi sedikit meliriknya. Ternyata benar dugaannya, mobil itu dikemudikan oleh Aldi. "Ngapain Kak Aldi malam-malam di hutan?" batinnya bertanya. Bergegas Rangga kembali ke tempat tongkrongan untuk mengambil motornya. Sesampainya di tongkrongan, Rangga melepas helmnya dan melemparkan kunci motor yang ia pegang ke arah Dio. "Nih, gue pulang dulu," ucapnya seraya meraup kunci motornya yang ada di depan Dio dengan buru-buru. Dan tanpa menunggu apapun lagi, Rangga segera menaiki motor sport marunnya melaju membelah jalanan. "Mau kemana tuh anak? Buru-buru banget kayaknya," tanya Levi heran menatap kepergian Rangga. "Ditelepon mamanya kali," ucap Aditya mencoba untuk berpositif thinking. Sesampainya di rumah, Rangga mendapati mobil Aldi yang sudah terparkir rapi di bagasi mobil. Segera ia masuk ke dalam rumah berjalan menuju kamar kakaknya. "Kak, Aldi," panggilnya dengan sesekali mengetuk pintu kamar itu. "Kenapa enggak?"
Tanya Aldi sesaat setelah membuka pintu dengan mata merah seolah ia baru bangun dari tidur. Kakak habis dari mana? Tanya Rangga tutup poin. Aldi yang belum sepenuhnya sadar seketika membuka matanya lebar-lebar lantaran terkejut. Maksudnya? Gue dari tadi tidur gak kemana-mana, elak Aldi. Seriusan? Tanya Rangga memastikan. Iya, udah sana gue ngantuk, usir Aldi disusul pintu ditutup secara keras. Rangga membalikkan badannya berjalan menuju kamarnya. Gue yakin kok kalau tadi itu Kak Aldi. Dari mobilnya aja udah kelihatan banget kalau itu mobil Kak Aldi, gumam Rangga. Suara alarm yang berasal dari ponsel pintar mengganggu kenyamanan tidur. Sang pemilik ponsel genggam itu menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya dan menyumbat telinganya menggunakan bantal yang ia gunakan. 30 menit berlalu, pemilik ponsel pintar itu tak juga kunjung bangun, hingga seorang wanita paruh baya yang masih terlihat awet muda menghampirinya dan menarik kasar selimutnya dan membangunkan orang itu. Astaga Rangga, bangun, bangun, udah jam berapa ini? Masih aja enak-enakan tidur, ucapnya dengan nada marah. Mama, Rangga masih ngantuk, 5 menit lagi deh, ucapnya dengan mata yang masih terpejam. 5 menit kamu bilang? Buka mata kamu. Kamu lihat ini tuh udah jam berapa? Udah jam 6:10. Masih mau tidur 5 menit lagi, ucap wanita itu geram. Mendengar kalimat itu sontak membuat Rangga membuka matanya terkejut dan menyimak selimutnya lalu berlari menuju kamar mandi. Kebiasaan banget main pulang malam. Kalau mau sekolah bangunnya kesiangan, gumam wanita itu yang tak lain adalah Rindi, wanita yang telah melahirkan Rangga dan juga Aldi. Kalau mandi itu jangan lama-lama, keburu ditutup gerbang sekolahnya, teriak Rindi dari luar. Iya ma, jawab Rangga dengan suara yang cukup keras. Beberapa waktu kemudian, sial, umpat Rangga saat mengetahui sudah banyak siswa-siswi yang berdiri di depan gerbang sekolah. Beberapa di antaranya sangat ia kenal. Rangga turun dari motornya dan memarkirkan di barisan motor yang terparkir secara assal. Lalu ia berjalan dan bergabung dengan teman-temannya yang lain. Udah dari tadi loh, bisiknya kepada Dio. Gue baru datang, balas Dio dengan berbisik juga. Kalian berdua, ada gurunya ngomong malah bisik-bisik. Ngomongin apa kalian? Teriak Pak Udin yang sedang menceramahi mereka semua kepada Dio dan juga Rangga. Gak ada Pak, ucap Dio menundukkan kepalanya seraya menahan tawa mati-matian. Pak Udin, siapa barusan yang ditegur? Tanya seorang guru perempuan dengan tag name King Sariking atau yang biasa dipanggil Bu Kingkin. Pak Udin menunjuk ke arah Rangga dan Dio. Pak Udin, urus aja yang lain, saya akan mengurus beberapa siswa langganan, ucap Bu Kingkin sambil menyusuri satu persatu baris dan menarik beberapa siswa, lalu mengajak mereka ke ruangannya. Ruangan yang paling disegani oleh para murid yaitu ruang BP. Bu Kingkin menyuruh siswa-siswi yang ia ajak tadi untuk berdiri membentuk barisan horizontal, sedangkan dirinya duduk di kursi singgasananya. Kalian lagi, gak capek apa setiap hari telat? Ya capek Bu, gumam Dio yang ternyata masih bisa didengar oleh Bu Kingkin dan membuatnya terpancing emosi hingga menggebrak meja yang ada di depannya. Kalau udah tahu capek, kenapa setiap hari kalian telat? Ucapnya membuat para mereka semua terdiam dan tertunduk. Bu Kingkin berdiri lalu berjalan mendekati dua gadis yang berada di barisan paling kanan. Bu Kingkin menatap tajam kedua gadis yang masih terus tertunduk. Kalian berdua gak ada kapok-kapoknya ya? Terlambat terus kerjaannya,
1 minggu kemarin udah tobat, sekarang kumat lagi, ucap Bu Kingkin. Ayo, bilang sekarang, apa alasan kalian terlambat? Motornya mogok, bannya meletus kayak balon. Saya itu bertanya kepada kalian, kenapa kalian diam? Maaf Bu, kita terlambat karena... Belum selesai dia mengutarakan alasannya, Bu Kingkin sudah menyelanya. Kenapa? Karena nata rambut, karena dandan. Iya. Udahlah, ibu udah gak mau lagi dengar alasan kalian, ucap Bu Kingkin membuat Talisa dan Dea terheran-heran. Sorry, maksudnya terheran-heran. Lah gimana sih? Tadi nanya giliran mau dijawab malah disangkal, batin Dea. Karena kalian sudah terlalu sering terlambat, pagi ini ibu mau memberi hukuman spesial kepada kalian. Hukumannya adalah membersihkan dan menata barang-barang yang ada di ruangan saya hingga rapi dan bersih. Paham? Bu Kingkin memberi perintah. Paham Bu, jawab mereka serempak. Supaya pekerjaan mereka cepat selesai, Bu Kingkin pergi keluar dan membiarkan mereka merapikan ruangan tercintanya. Sekitar 30 menit kemudian, mereka semua selesai merapikan dan membersihkan ruangan Bu Kingkin. Sesuai instruksi mereka pun pergi dan kembali ke kelas mereka masing-masing. Siswa yang dihukum dalam ruangan Bu Kingkin ada 8 siswa, yaitu Rangga, Tio, Aditya, Arga, Rian, Levi, Talisa, dan Dea, di mana mereka berasal dari 2 kelas yang berbeda. Talisa, Dea, serta Levi berasal dari kelas 10 AKL 2, sedangkan sisanya berasal dari kelas 10 AKL 13. AKL 3 maksudnya. Kelas 10 AKL 2 berada di lantai 2, sedangkan kelas 10 AKL 3 berada di lantai bawah, sehingga setelah mengambil motornya di lahan depan sekolah dan memarkirkannya, mereka terpisah di sana dan berjalan menuju kelas mereka masing-masing. Untuk menuju kelas 10 AKL 2, mereka bertiga melewati tangga yang akan langsung tertuju ke depan toilet umum atau toilet yang bisa digunakan perempuan serta laki-laki. Setibanya di sana, Talisa merasakan ada yang tidak beres, namun ia tidak menghiraukan perasaan itu. Hingga sampai di lorong yang melewati berbagai kelas, perasaan itu tak juga kunjung hilang. Sampai akhirnya, Talisa memutuskan untuk melihat sekeliling. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa ada suatu sosok yang mengikuti temannya, Levi. Talisa berusaha seolah-olah ia tidak melihat apapun, supaya dia maupun Levi tidak curiga dan berujung ketakutan jika ia mengatakan bahwa ia melihat ada sosok yang sedang mengikuti Levi. Sesampainya di dalam kelas, betapa beruntungnya mereka saat mengetahui pada jam pertama tersebut adalah jam kosong karena gurunya sedang sakit. Sejak Talisa mengetahui bahwa ada sosok yang mengikuti Levi, ia diam-diam terus mengamati Levi. Menit demi menit berlalu hingga berbunyilah suara bel pembebasan untuk semua siswa dan siswi. Saat hendak pergi keluar, Talisa terdiam sebentar, terbesit pikiran akan kondisi Levi. Di lubuk hatinya yang paling dalam, ia takut jika Levi sendirian, pemuda itu akan terluka atau akan disakiti oleh sosok itu. Kami duluan aja, aku ada urusan bentar, ucapnya pada Dea. Tanpa banyak bertanya, Dea pun mengiyakan ucapan Talisa dan berjalan mendahului Talisa menuju kantin. Talisa sendiri berbalik dan berjalan menghampiri tempat duduk Levi, lalu mengajaknya untuk pergi ke kantin bersama. Levi yang memang sejak dulu menyukai Talisa tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan terjadi padanya. Jadi tanpa berpikir panjang lagi, Levi pun mengiyakan ajakan Talisa. Saat berada di kantin, Talisa memesan minuman sedangkan Levi memesan makanan untuk mereka berdua. Saat makanan dan minuman sudah siap tersaji di depan mereka, Talisa dan Levi pun bergegas memakannya sebelum bel berbunyi. Ngomong-ngomong Sa, tumben lu ngajak gue makan bareng. Gavin gak marah apa? Tanya Levi. Marah? Ngapain juga dia marah sama gue?
Ya kan lo sama Gavin itu pacaran. Di mana-mana kalau orang pacaran itu nggak bakal biarin ceweknya pergi berdua sama cowok lain. Gitu maksud gue. Jelas Levi. Ya kan Gavin tahu kalau lo itu temen gue. Jadi nggak mungkin lah dia marah. Ucap Talisa. Mendengar hal itu, Levi hanya mengangguk paham. Kalau gue boleh tanya, sebelumnya lo pernah terlibat aksi kejahatan gak? Mendengar pertanyaan Talisa, sontak membuat Levi terbatuk lantaran tersedak minuman yang baru saja ia sedot. Maksud lo apa sah? Tanyanya tergagap. Talisa menatap mata Levi sebentar, kemudian menjawab pertanyaannya baru saja Levi sampaikan. Ya, misalkan pembunuhan atau perampokan, ucap Talisa pelan. Di detik itu, Talisa melihat wajah Levi pucat pasi. Tangannya terlihat bergetar dan tatapannya seolah menggambarkan suatu ketakutan. Lev, lo kenapa? Tanya Talisa. Setelah sekian lama, Talisa menunggu jawaban dari Levi. Gue nggak apa-apa, jawab Levi setelah tersadar. Jadi gimana? Paksa Talisa. Apa? Kenapa? Lo nanya kayak gitu? Lo ngajakin gue makan karena cuma mau tanya itu doang, ucap Levi dengan nada yang seolah tidak suka dengan pertanyaan Talisa. Sorry deh, ucap Talisa merasa bersalah. Tak lama terdengar suara seorang pemuda yang sangat tidak asing di telinga mereka. Talisa, panggilnya. Talisa pun menoleh dan tersenyum. Hai Vin, ngapain kamu di sini? Aku udah nungguin kamu dari tadi loh. Maaf ya, aku belum rampung kalimat yang tadi saya ucapkan. Levi seketika menyahutnya. Gue pergi dulu ya sah. Mendengar itu, Talisa seketika menoleh ke arah Levi dan memperhatikan kemana arah ia pergi. Sesaat kemudian, sosok itu kembali muncul dan kembali mengikuti Levi. Melihat itu, Talisa bergegas berpamitan kepada Gavin dan berlari untuk menyusul Levi. Gavin, maaf, kita bicara lagi nanti ya. Talisa berlari menyusul Levi yang sedang diikuti sosok perempuan mengerikan dan meninggalkan Gavin yang termenung sembari menatap kepergiannya. Talisa sangat panik saat ia melihat Levi sudah menghilang. Ia berhenti dengan nafas yang terengah-engah di lorong belakang kantin. Talisa melihat ke seluruh penjuru lorong. Ia juga melihat kanan kiri lorong yang menghubungkan ke arah gudang dan ruang praktik marketing. Talisa mencoba berjalan ke arah kanan menuju ruang praktik. Talisa memanggil-manggil nama Levi. Dia masih berusaha berpikir positif. Mungkin saja Levi sedang mengajaknya bercanda dengan bersembunyi darinya. Levi, udah deh sembunyiannya, gak lucu tahu, ucap Talisa sembari terus menelusuri depan ruangan praktik. Meski ruang praktik itu selalu digunakan oleh anak marketing, tetap saja berjalan sendiri di lorong seluas itu dengan pencahayaan yang minim membuat suasana menjadi suram dan mencekam. Levi, panggilnya lagi. Tiba-tiba saja Talisa menghentikan langkahnya dengan dada yang berdegup kencang, diiringi keringat yang mengucur dari keinginannya dan tubuh yang bergetar. Hal itu terjadi karena ia melihat dan mendengar handle pintu yang berada di depannya diputar dari dalam. Talisa terpaku dan menatap handle pintu itu dengan wajah bias ketakutan. Pintu itu terbuka dan menimbulkan suara jeritan yang menggambarkan ketakutan dan keterkejutan. Ih, kamu ini ngagetin aja, ucap seorang geram membuat Talisa termenung bingung. Maaf kak, aku gak bermaksud ngagetin kakak, ucap Talisa kepada seorang gadis yang merupakan anak kelas 12 marketing. Iya gak apa-apa, tapi kenapa kamu di sini? Tanyanya heran. Pasalnya ruang praktik itu dikhususkan untuk kelas 12 saja, sedangkan dari badge yang Talisa kenakan menunjukkan bahwa ia adalah kelas 10. Ini kak, aku lagi nyari teman aku. Dia tadi ngilang di perbatasan lorong.
Aku pikir dia kesini, jadi aku coba nyari di sini, jelas Talisa. Oh gitu. Dari tadi aku nggak lihat siapa-siapa. Mungkin teman kamu udah balik ke kelas sebelum kamu kesini. Udah sana, masuk kelas kamu. Sebentar lagi jam pelajaran dimulai. Ucap kakak itu. Dengan perasaan ragu, Talisa membalikkan badannya dan berjalan menuju kelasnya. Talisa buru-buru menaiki tangga dan berlari menuju kelasnya. Sesampainya di kelas, Talisa langsung melihat ke seluruh penjuru kelasnya untuk mencari keberadaan Levi. Dengan perasaan panik dan cemas, Talisa berjalan menuju tempat duduknya sembari terus mencari keberadaan Levi. Talisa, kamu dari mana aja sih? Gavin juga tadi kamu tinggalin, cerosos Dea yang sama sekali tidak digubris oleh Talisa. Sah, dengar nggak sih aku ngomong? Ucap Dea yang mulai emosi sembari menarik lengan baju Talisa. Apaan sih, Dek? Balas Talisa geram. Kamu tuh kenapa sih, Sa? Kenapa tadi kamu ninggalin Gavin? Kamu tahu, Gavin tadi sampai nggak makan gara-gara nungguin kamu. Dan waktu dihampiri kamu malah lari ninggalin Gavin gitu aja. Ucap Dea menggebu-gebu. Talisa mendengar itu terkejut. Sejenak masalah Levi terlupakan olehnya dan tergantikan oleh Gavin. Kamu serius? Tadi Gavin gak makan gara-gara nungguin aku? Tanya Talisa yang merasa sangat bersalah lantaran mengabaikan Gavin. Iyalah, emang tadi kamu ngapain sih sama Levi? Tanya dia penasaran. Oh, jangan bilang kamu suka sama Levi dan tadi kamu ngelakuin first date sama Levi. Iya. Belum sempat Talisa menjawab, dia terlebih dahulu melontarkan kecurigaan terhadapnya. Apaan sih, Dek? Mana ada aku suka sama Levi. Aku tuh cuma anggap dia teman. Dan lagian tadi itu aku ada hal yang penting sama dia. Makanya ku bahas sekalian waktu makan siang biar lebih enak. Dan aku gak pernah kepikiran kalau Gavin sampai gak makan gara-gara aku, jawab Talisa dengan raut wajah sendu di akhir. Sementing apa sih sampai kamu itu ninggalin Gavin? Ucap dia sinis. Ya penting banget. Oh, jadi lebih penting Levi daripada Gavin gitu? Sindir Dea. Apaan sih? Gavin aja diem, kenapa malah kamu yang sewot? Ucap Talisa mulai geram. Ya haruslah, sampai sekarang mungkin Gavin nahan lapar gara-gara kamu. Talisa hanya melirik Dea malas dan membenarkan posisi duduknya menghadap ke depan menunggu kedatangan guru. Jam istirahat kedua berbunyi. Talisa segera membereskan buku-bukunya, lalu ia berdiri dan berjalan keluar dari kelas. Saat sampai di ambang pintu, Talisa berhenti dan menoleh ke arah tempat duduk Levi yang masih kosong. Setelahnya ia kembali melanjutkan langkahnya keluar, meninggalkan teman-temannya termasuk Dea. Sedari awal semua gerak-geriknya dilihat oleh Dea. Pikirnya Talisa akan kembali berduaan dengan Levi karena tadi Talisa sempat melihat ke arah tempat duduk Levi. Talisa berjalan menuju kelas paling ujung dekat tangga, yaitu kelas 10 AKL 5. Dia melihat dari luar jendela mencoba mencari seseorang. Karena tidak melihatnya, ia mencoba bertanya kepada Rangga yang kebetulan hendak keluar dari kelas. Rangga, Rangga, panggil Talisa. Mendengar namanya dipanggil, Rangga pun berhenti dan menghampiri Talisa yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Ada apa, Sa? Tanyanya. Gavin ada di dalam gak? Mendengar pertanyaan Talisa, Rangga terdiam dan tampak berpikir sejenak. Tadi kayaknya dia turnamen basket di GOR deh. Coba kamu lihat, ucap Rangga. Di GOR ya? Oke deh, makasih ya, ucap Talisa dengan senyum manis khasnya setelah mendapat anggukan dari Rangga. Talisa berlari kecil menuruni tangga. Sebelum menuju GOR, Talisa sempat mampir ke kantin untuk membeli sebotol air mineral untuk Gavin. Kemudian ia berlari untuk segera sampai di GOR, tempat di mana Gavin melakukan turnamen basket. Saat memasuki area gedung olahraga yang ada di sebelah deretan kelas sebelah, Talisa melihat banyak siswa yang tengah berlari ke sana kemari mengejar bola yang dipegang salah satu siswa
Di antara siswa-siswa itu, Talisa melihat seseorang yang tengah ia cari, Gavin. Setelah itu, Talisa juga melihat beberapa siswa dan siswi yang duduk di tribun menonton pertandingan basket yang terlihat sangat seru. Terdengar juga suara-suara yang meneriakkan nama para pemain termasuk nama Gavin. Talisa terus memperhatikan pergerakan Gavin dan menghiraukan teriakan-teriakan yang memanggil Gavin yang pasti membuat telinga Talisa sedikit panas. Saat tengah memperhatikan Gavin, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Talisa melihat sekeliling mencari siapa yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya adalah Dikal, yang posisinya tengah duduk di salah satu tribun di sebelah kanannya. Talisa tersenyum dan berjalan menghampiri Dikal dan duduk di sampingnya. "Kenapa nggak ikut tanding juga?" "Udah tadi, sekarang gantian," jawab Dikal sembari menoleh ke arah Talisa yang tengah fokus melihat pertandingan, atau lebih tepatnya fokus melihat Gavin. "Pasti kesini mau nyamperin Bang Gavin." Mendengar celetukan Dikal, Talisa hanya menolehkan kepalanya dan tersenyum kecil. "Ternyata banyak ya yang suka sama Gavin," ucap Talisa. "Tapi tetap lo yang dipilih, Sa." Dikal mencoba menenangkan hati Talisa. Mendengarnya, Talisa hanya diam. Pertandingan sudah selesai. Gavin berjalan menuju tribun di mana Dikal berada. Terlihat sebuah senyuman manis yang tertuju padanya. Rasa lelahnya sesuai pertandingan terasa seperti menguap begitu saja. "Nih, buat kamu." Talisa menyodorkan air mineral yang tadi ia beli kepada Gavin dengan senyuman. Gavin menerima air mineral itu dan meminumnya. Tulisan terus menatap Gavin yang tengah mengusap keringatnya menggunakan handuk kecil. Bagi Talisa, Gavin terlihat semakin tampan dan mengagumkan. Saat dirinya diperhatikan, Gavin menegur Talisa, "Kamu ngapain ngeliatin aku kayak gitu?" Talisa tak menjawab. Ia merasa malu karena kepergok memperhatikan Gavin. "Kamu udah makan?" tanya Talisa untuk menghilangkan rasa malunya. Gavin menggelengkan kepalanya. Talisa merasa bersalah karena dirinya. Gavin tidak makan. Ia mengabaikan Gavin yang menunggunya untuk makan bersama. Talisa berdiri dan menggandeng tangan Gavin, kemudian mengajak Gavin menuju kantin untuk makan bersama. Dengan senang hati, Gavin menerima ajakan tersebut. Mereka berdua keluar dari gor dengan Talisa yang masih memegang lengan Gavin. Sembari berbincang dan bergurau, banyak pasang mata yang melihat kedekatan mereka dan tentunya merasa sangat iri. Sesampainya di kantin, Gavin membeli makanan dan minuman untuk dirinya dan Talisa. Mereka menikmati hidangan tersebut dengan hati yang gembira. "Gavin, aku minta maaf ya, gara-gara aku tadi kamu gak makan," ucap Talisa dengan nada bersalah. "Gak apa-apa, Sa," jawab Gavin sembari tersenyum hangat, membuat Talisa ingin sekali teriak dan melompat kegirangan. "Ada hal yang penting ya yang kamu bahas sama Levi tadi?" Pertanyaan Gavin membuat Talisa terdiam dan menatap Gavin sejenak. Iya," jawab Talisa dan kembali memasukkan makanan ke dalam mulutnya secara perlahan. "Kok ragu jawabnya? Kenapa?" "Gak apa-apa kok." Talisa menjawab dengan menyunggingkan senyuman. "Gak mau cerita?" Talisa kembali terdiam. Itu cuma soal tugas kok. Udahlah, gak usah bahas Levi. Mending kita lanjut makan aja." Sebenarnya Talisa sangat ingin menceritakan hal tersebut kepada Gavin. Namun, ia tidak ingin banyak orang tahu tentang masalah Levi dan kemampuannya yang bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Mereka menyelesaikan makan mereka, kemudian Gavin mengantarkan Talisa hingga depan kelasnya, membuat hati Talisa berbunga-bunga dengan perlakuan sederhana Gavin kepadanya. Talisa masuk ke dalam kelasnya, matanya mengarah ke tempat duduk Levi. "Belum balik," gumam Talisa. Hingga bel pulang sekolah berbunyi, Talisa belum juga melihat tanda-tanda keberadaan Levi, membuatnya gelisah dan khawatir.
Talisa pulang bersama Dea. Sesampainya di rumah, Talisa mencoba untuk menghubungi Levi, namun tak ada jawaban. Pada malam harinya, Talisa mencoba untuk menghubungi Levi kembali dengan mengirimkan serentetan pesan dan panggilan yang bertubi-tubi. Tetap saja tidak ada respon sedikit pun dari Levi. Talisa beranjak turun dari kasurnya. Ia berjalan menuju rumah Dea yang ada di sebelah rumahnya. Talisa memanggil-manggil nama Dea sampai akhirnya Dea keluar. "Ikut aku yuk," ajak Talisa. Tanpa menanyakan tujuannya, Dea segera mengiyakan ajakan Talisa. Mereka berdua melajukan motor yang dikemudikan Dea menuju warung bakso yang terletak tepat di seberang sekolah. Sesampainya di sana, terlihat suasana sekolah yang sedikit ramai membuat Dea dan Talisa keheranan. "Sa, itu ada apa ya? Kok ada Bu Nungki segala?" ucap Dea bertanya-tanya. Talisa tidak menggubris pertanyaan Dea. Ia terus memperhatikan gerombolan orang-orang itu sembari berpikir keras. "Apa mereka nyari Levi ya?" batin Talisa. Ia berjalan mendekati gerombolan orang-orang itu, meninggalkan Dea yang terus memanggil namanya. Terlihat mimik wajah panik pada semua orang. Tak lama Pak Udin, petugas keamanan, berjalan mendekati mereka dengan raut wajah khawatir dan menyerah. "Permisi Bu, ini ada apa ya?" tanya Talisa pada Bu Nungki. Beliau yang tengah tertunduk lesu mendongakkan kepalanya dan memperlihatkan mimik wajah yang sama. "Talisa, kamu satu kelas sama Levi kan? Kamu tahu nggak Levi pergi kemana? Orang tuanya bilang kalau Levi nggak pulang ke rumah dan di sini motornya Levi masih ada. Kamu tahu kemana Levi?" ucap Bu Nungki panjang lebar, membuat Talisa membatin. Bener dugaanku kalau mereka nyari Levi. "Iya Bu, tadi waktu istirahat pertama saya sempat makan berdua sama Levi. Terus tiba-tiba Levi lari ke lorong yang menuju lab pemasaran. Setelah itu saya nggak tahu Levi kemana. Tadi saya juga sempat nyari Levi, tapi nggak ketemu," jelas Talisa. "Tadi saya sudah nyari ke arah sana, tapi Levi nggak ada," ucap Pak Udin. "Ini gimana Pak? Anak kita nggak ketemu," tangis seorang wanita paruh baya. "Coba Pak cari satu kali lagi, saya bantu deh." Talisa menawarkan diri yang awalnya dilarang oleh Bu Nungki karena sudah malam, namun Talisa tetap memaksa karena ia yakin bahwa Levi ada di sekitar lorong itu. Karena Talisa yang terus memaksa, akhirnya Bu Nungki mengizinkan Talisa untuk mencari Levi bersama Pak Udin, Papa dan kakak laki-laki Levi. Mereka berjalan menuju lorong lab. Sesampainya di tengah-tengah lorong, mereka berpencar. Pak Udin dan Pak Levi mencari ke arah lab, sedangkan Talisa dan kakak laki-laki Levi berjalan menuju arah gudang. Dengan kunci yang Pak Udin beri tadi, Talisa membuka pintu gudang. Lalu mereka berdua masuk ke dalam gudang yang gelap menggunakan flash handphone. Dengan langkah pelan, Talisa dan kakak laki-laki Levi menelusuri area gudang bersama, sembari memanggil nama Levi dengan suara pelan. Talisa menghentikan langkahnya, membuat kakak laki-laki Levi bingung. Talisa meletakkan jari telunjuknya di bibir. Ia menajamkan pendengarannya, kemudian kembali berjalan mengikuti suara yang ia dengar. Di sudut gudang yang penuh dengan barang-barang usang, terdengar suara isakan membuat mereka berdua saling pandang. Kakak laki-laki Levi berjalan di depan. Ia menyikap sebuah gorden yang tergantung di atas meja yang tersusun. Akhirnya orang yang mereka cari sedari tadi ketemu. Levi terduduk sembari memeluk lututnya dan membenamkan wajahnya di sana. Dengan tubuh yang bergetar, Levi berteriak ketakutan. "Jangan! Jangan!" Kakak laki-lakinya menepuk pundak Levi dan mencoba menenangkannya. Setelah menyadari bahwa itu kakaknya, Levi mendongakkan kepalanya dengan nafas yang terengah-engah dan raut wajah lega. Beberapa saat setelah mereka menemukan Levi, kakak laki-lakinya mengajak Levi untuk keluar. Mereka menampar Levi sembari berjalan perlahan. Sebelum menutup pintu, Talisa melihat sosok yang tadi pagi mengikuti Levi ada di dalam gudang itu sedang menatap ke arah mereka.
Setelah Talisa menutup pintu gudang dan menguncinya, kemudian segera mengajak Levi dan kakaknya untuk pergi dari sana. Sesampainya mereka di pos keamanan, Levi kehilangan keseimbangan tubuh dan terjatuh. Ibunya menangis dan memeluk Levi yang terlihat tak berdaya, sembari terus mengucap syukur dan berterima kasih pada Talisa. Tanpa banyak adegan, keluarga Levi segera membawa Levi ke rumah sakit. Bu Nungki dan Pak Udin ikut serta bersama mereka. Sedangkan Talisa kembali menghampiri Dea yang sedang menunggu Talisa di warung bakso dengan semangkuk bakso yang sudah tandas. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Berpacu dalam misteri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.